Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Kali ini TV3 ingin mengulas mengenai hutang Indonesia yang insya Allah lunas dalam 5 tahun setelah program hilirisasi. Pemirsa, dampak dari kebijakan Pak Presiden Jokowi atas program hilirisasi ternyata sangat luar biasa, fantastik. Targetnya, pertama, dengan hilirisasi produk-produk minerba seperti nikel, bauksit, dan timah, hutang Indonesia diharapkan 5 tahun ke depan bisa lunas. Kedua, tahun 2024 akan mulai produksi litium baterai. Ketiga, tahun 2027 akan menjadi produsen litium baterai terbesar di dunia. Keempat, diharapkan tahun 2030 Indonesia mulai mengembangkan produk turunan nikel, produk-produk R&D, produk kompleks, sehingga bisa semakin meningkatkan added value. Sehingga tahun 2045 adalah tidak aneh mimpi Bapak Jokowi. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju. Pemirsa, mari untuk menambah wawasan kita saksikan bersama sajian berikut ini. Sebagaimana ambisi Presiden RI Joko Widodo yang memiliki agenda besar perihal industri tanah air, khususnya mengenai industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, Jokowi menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang membawa sebuah kepercayaan internasional melalui sebuah ekosistem industri yang besar, yakni industri kendaraan listrik. Dari hulu seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penghasil nikel di dunia. Nikel di Indonesia merupakan komoditas sebagai bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik dan juga turunannya. Dan Jokowi mengatakan hilirisasi barang tambang seperti nikel ini merupakan bentuk awal dari Indonesia yang ingin mendapatkan nilai tambah. Bahkan untuk nikel, nilai tambah dari produk ini pada tahun ini diperkirakan menembus 30 miliar US dollar. Setelah nikel, Jokowi mengatakan jenis barang tambang lainnya seperti tembaga, timah, dan bauksit nantinya juga akan dikelola dengan cara yang sama seperti hilirisasi nikel. Jokowi berharap Indonesia bisa menjadi kekuatan besar untuk mobil listrik dunia, dan dari situ Indonesia bisa segera masuk kepada negara industri maju. Dengan ini, Indonesia ditargetkan menjadi industri maju pada tahun 2030. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dan selain Indonesia, beberapa negara lain yang juga kaya nikel diantaranya ada Australia, Filipina, Kaledonia Baru, dan juga Rusia. Dan adanya potensi nikel tersebut, untuk itu Indonesia perlu memanfaatkannya secara maksimal. Lantas, bagaimana cara memaksimalkan nikel yang sebaiknya ditempuh Indonesia? Ekonom senior Bambang Brojonegoro berbicara mengenai hal ini. Menurutnya, Indonesia perlu mengolah nikel hingga menjadi produk yang kompleks. Salah satu produk olahan nikel yang potensial adalah seperti misalnya baterai kendaraan listrik. Seperti diketahui, dunia memang saat ini sedang dalam tren untuk memanfaatkan energi bersih dan terbarukan, di mana salah satu wujud penerapannya adalah penggunaan kendaraan listrik. Bukan tanpa alasan, Indonesia perlu mengolah nikel menjadi produk yang kompleks. Bambang Brojonegoro menjelaskan bahwa kemampuan untuk memproduksi produk kompleks adalah penentu majunya suatu negara ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Jika industri manufaktur suatu negara yang berpenghasilan menengah dapat menghasilkan produk kompleks, maka negara tersebut akan naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam memanfaatkan nikel, maka dari itu Indonesia sebisa mungkin tidak hanya memanfaatkan nikel dalam bentuk biji, namun mengembangkan produk lewat berbagai langkah seperti optimalisasi riset dan pengembangan produk atau R&D dan branding. Setidaknya ada 2 macam nikel yang menjadi harta karun Indonesia. Pertama adalah biji nikel kadar rendah di bawah 1,5% atau biji nikel limonit. Kedua adalah biji nikel kadar tinggi di atas 1,5% atau nikel saprolit. Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, cadangan biji nikel limonit Indonesia dapat mencapai 73 tahun. Sedangkan untuk nikel saprolit cadangannya hanya cukup untuk sekitar 27 tahun. Jika Indonesia mampu menjual produk nikel berteknologi tinggi, maka visi menuju negara maju pun pada tahun 2045 dapat segera terwujud.